Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 782, 5 klasifikasi. 5 dinasti termasuk Jin, Tianlong, Yuqian, Raksasa, dan Wudou. Cukup luas dan beragam. Ada juga banyak alam dan master tersembunyi, tapi mungkin tidak ada yang setingkat dengan dua penguasa istana. Kemudian tepat di bawah mereka, kita memiliki 2 atau 3 guru yang lebih kuat dari Raja Sesat dan makhluk tercerahkan yang tidak terkendali. Misalnya, Grand Sovereign of the Dragon Temple, The Lord lebih dalam di Peakless Ghost Mountain. Petik 2. The Grand Sovereign sebenarnya lebih kuat dari keduanya. Ekspresi Fei Yun sedikit berubah. Kuil Naga Agung memiliki posisi tertinggi di Long. Kaisar di sana membutuhkan persetujuannya sebelum penobatan resmi. Biksu Zizang adalah salah satu dari 5 penguasa kuil di sana. The Grand Sovereign jelas merupakan salah satu eksistensi tertua di negeri ini. Sangat sedikit di kuil yang pernah melihatnya. Saya sendiri hanya melihatnya sekali, dan hanya avatar daunnya, bukan wujud aslinya. Saya mendengar bahwa dia ada di sana selama masa kekacauan jadi dia berusia lebih dari 6.000 tahun. Namun, dia berbeda dari bangsawan istana. Keduanya bukan dari negeri ini, dia. Dengan demikian, eselon atas pembudidaya menganggapnya sebagai yang terkuat di bawah 2 raja istana. Faktanya, beberapa percaya bahwa dia bisa melawan salah satunya. Hanya saja mereka belum pernah bertengkar sebelumnya. Petik 2. Mengesankan. Fei Yun benar-benar terkesan. Makhluk tercerahkan biasanya hanya hidup sampai 3.000 tahun. Itu bahkan lebih sulit di Jin karena kurangnya sumber daya. Menuju 6.000 tahun lebih sulit daripada mencapai langit. Ini bahkan lebih mengesankan daripada 2 raja istana. Tidak heran mengapa biksu itu sangat memandang Grand Sovereign. Raja sesat dan makhluk tercerahkan yang tak terkendali adalah para jenius dan telah berlatih selama 2.000 tahun. Namun, mereka hanyalah junior sebelum Grand Sovereign. Biksu itu membesarkan orang lain, penguasa gunung hantu tanpa puncak. Fei Yun belum pernah mendengar tentang tempat ini jadi dia meminta penjelasan lebih lanjut. Dinasti Anda memiliki tanah tanpa batas di selatan, tanah terlarang. Di sebelah barat Long adalah wilayah pegunungan yang bahkan lebih besar dari tanah tanpa akhir. Itu dulu bernama Boundless tetapi akhirnya diubah menjadi Peakless. Saya tidak tahu banyak tentang Tuan misterius ini. Desas-desus mengatakan bahwa dia adalah hantu abadi, ada sejak bencana Buddha. Beberapa orang mengatakan bahwa kaisar generasi pertamamu menderita luka-luka dalam pertempuran antara keduanya. Itu sebabnya dia meninggal lebih awal pada usia 3.700 tahun. Tentu saja, ini hanya rumor, siapa yang tahu. Petik 2. Fei Yun menghafal 2 judul ini. Tetapi pada kenyataannya, orang tidak dapat memastikan apakah mereka lebih kuat dari Raja Sesat dan tidak terkendali karena tidak ada yang melihat mereka beraksi baru-baru ini. Ketenaran tidak selalu berarti kekuatan. Menjadi tua juga tidak. Jadi klasifikasi master pertama termasuk 2 raja istana. Grand Sovereign dan Peakless Lord harus berada di urutan kedua. Raja Yang, Ibu Yin, Raja Sesat, tidak terkendali, nenek moyang raksasa, guru api, ayah Kaisar Qian, ini seharusnya berada di urutan ketiga. Tentu saja, ada yang keempat dan kelima juga. Saya termasuk tempat terakhir dalam klasifikasi kelima. Petik 2. Secara keseluruhan, ini hanya generalisasi yang luas karena makhluk tercerahkan di Jin tertutup. Beberapa tidak muncul selama berabad-abad dan mungkin mengalami peningkatan dalam kultivasinya. Beberapa mungkin sudah mati juga. Plus, mereka tidak benar-benar bertarung satu sama lain. Sulit untuk mengukur kekuatan sebenarnya. Petik 2. Jika makhluk tercerahkan yang tidak terkendali harus melawan Tuan tanpa puncak, dia mungkin tidak benar-benar kalah. Sama dengan Tuan Istana versus Grand Sovereign. Beberapa master dari klasifikasi keempat mungkin mengalahkan mereka yang berada di klasifikasi ketiga juga. Itulah mengapa klasifikasi ini tidak tepat, hanya perkiraan. Petik 2. Saya ingin tahu tentang satu hal, tempat ini tidak terlalu luas untuk makhluk tercerahkan. Ada juga kekurangan sumber daya yang serius. Mengapa mereka tidak pergi ke padang rumput yang lebih hijau, misalnya, dinasti pusat ke-6? Fei Yun bertanya. 5 dinasti memiliki banyak bakat meskipun kekurangan sumber daya. Para master papan atas menginginkan tantangan yang lebih besar untuk berkembang. Jadi,
Sangat membingungkan bagi mereka untuk tinggal di sini di bagian yang tandus ini. Jawaban biksu itu di luar dugaannya. Karena hanya ada satu jalan untuk pergi dan itu ada di Istana Roh Suci. Itu satu-satunya tempat dengan portal yang benar. Itulah mengapa orang-orang seperti Raja Sesat tidak melakukannya. Mereka tidak ingin tunduk pada Roh Suci. Biksu itu menjawab. Fei Yun mengangguk, memahami alasannya sekarang. Tentu saja, beberapa akan langsung terbang dari 5 dinasti. Sayangnya, perjalanan ini membawa mereka ke daerah tak berbatas dan terpencil. Seorang makhluk tercerahkan mungkin terbang selama beberapa tahun tanpa mencapai dinasti lain, hanya untuk akhirnya hilang. Area ini lebih berbahaya daripada Endless Land. Banyak yang akan dimangsa oleh binatang buas selama usaha mereka. Bahkan dua penguasa istana dari Roh Suci tidak akan berani melakukannya. Melintasi jutaan mil di sana mirip dengan mendekati kematian. Dengan demikian, formasi teleportasi dan lubang spasial menjadi satu-satunya jalan keluar dari tanah ini. Di sisi lain, Fei Yun tidak ragu dengan masalah ini. Setelah menjadi makhluk tercerahkan, dia bisa menggunakan kapal itu cukup lama untuk menyeberangi tanah terpencil. Saat ini, dia hanya bisa menggunakannya selama 2 jam. Meninggalkannya berarti bunuh diri. Dia hanya akan melakukannya jika tidak ada pilihan lain. Bagaimana dengan Dewi Jiang? Klasifikasi yang mana? Dia tiba-tiba memikirkan orang lain. Sulit untuk dikatakan. Dia adalah salah satu dari 4 pembudidaya terkuat 10.000 tahun yang lalu. Ada banyak gulungan sejarah tentang dia, jadi dalam hal ketenaran, dia berada di level yang sama dengan 2 raja istana. Ketika dia kembali, makhluk tercerahkan di klasifikasi ketiga dan keempat mengambil peran sebagai junior ketika memberi hormat. Biarawan itu merenung sebentar sebelum menjawab. Saya mendengar bahwa selama kunjungan mereka, Spirit Palace Lord berdiri bahu-membahu dengannya saat itu sementara Raja Sesat berdiri di samping sebagai junior. Jika Sang Dewi berada dalam kondisi puncaknya, dia pasti akan berada di level yang sama dengan 2 raja istana atau bahkan lebih kuat. Tapi ini setelah malapetaka, dia pasti terluka sesudahnya. Kultivasinya mungkin tidak sama seperti sebelumnya. Petik 2. Apa yang membuatmu berkata begitu? Fei Yun sedikit mengerutkan kening. Karena jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan datang ke kuali perunggu untuk perbendaharaan iblis. Banyak yang berspekulasi bahwa dia melakukannya untuk menemukan materi yang dapat memulihkan kultivasi sebelumnya. Kata biksu itu. Spekulasi ini tepat dan masuk akal. Fei Yun tahu bahwa dia dikemas dalam es selama 10.000 tahun. Regresi bisa dimengerti. Ayo pergi ke Jiang kuno. Fei Yun berdiri. Anda ingin meminta bantuannya. Saya pikir lebih baik jika Anda mengikuti saya kembali ke Grand Dragon Temple. Petik 2. Haha, itu sama dengan menyerahkan ulat emas. Aku yakin Grand Sovereignmu akan sangat menyukainya. Petik 2. Petik 2 titik titik titik. Petik 2. Melarikan diri bukanlah kemungkinan jadi dia membutuhkan pendukung. Dia berpikir bahwa Dewi adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia menyelamatkannya sekali. Seharusnya efektif menggunakannya untuk mencegah makhluk tercerahkan yang tak terkendali. Ditambah, dia terlihat sangat ramah dan baik. Jika ini tidak berhasil, dia tidak punya pilihan selain pergi ke tanah terpencil. Asteris asteris asteris. Saat Fei Yun menuju Jiang kuno, pertempuran di Laut Selatan juga berakhir. Tidak ada pemenang yang diputuskan karena keduanya diinterupsi oleh Master Api. Yang terakhir mengendarai awan yang membara, tampaknya membakar seluruh langit. Dia memiliki rambut merah tua dan sosok yang tangguh. Perhatikan keputusan Tuan Istana Roh. Sekarang Golden Silkworm Scripture telah diterbitkan, Dewa ingin melihatnya. Kalian berdua harus membawanya ke istana dalam waktu 7 hari. Petik 2. Saya khawatir saya tidak bisa berguna karena itu adalah milik Feng Fei Yun. Junior ini tak terhitung, keberadaannya tidak diketahui. Raja mendarat kembali di kapalnya. Rambut abu-abunya sama sekali tidak mengurangi kekuatannya yang kuat. Dia tidak terlalu peduli dengan guru api dan menolak keputusan itu. Bab 783, tidak mungkin untuk melarikan diri. Suasana menjadi mencekam dan panas. Bacon King, kamu berani melanggar perintah Spirit Palace Lord. Nyala api guru meningkat, melukis langit menjadi merah. Ombak menjadi ganas seolah-olah ada ledakan di dasar. Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak akan berpartisipasi dalam hal ini. Jika Spirit Palace Lord ingin melihatnya,
beritahu anak buahmu untuk mengambilnya. Jubah raja tidak terpengaruh oleh masuknya kekuasaan. Kerutannya tampak seperti pegunungan yang kuat, benar-benar tak tergoyahkan. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan bangga pergi ke kapalnya. Huff! Lengan baju Fire Master terangkat saat kuali terbang keluar. Itu adalah ukuran gunung dengan formasi berputar 360. Panasnya hampir membuat semua air menguap. Ini adalah persenjataan dominasi. Ledakan. Air yang tersisa tiba-tiba membeku saat raja memuntahkan sinar hitam, senjata dengan energi iblis. Itu berhasil memukul mundur kuali, hampir memadamkan apinya. Guru api mengingat kuali dengan semburat kejutan di matanya. Raja tidak bisa ditemukan sekarang. Tuan Api, silakan kembali dan beritahu Tuan Istana Roh bahwa Feng Feiyun bukan lagi Raja Dewa Jin. Saya secara resmi mengusir dia dari klan kerajaan. Jika Tuan Istana ingin membaca kitab suci itu, saya secara alami akan memerintahkan orang untuk mencarinya. Tentu saja, saya hanya bisa mencoba yang terbaik, tidak ada jaminan. Makhluk tercerahkan yang tidak terkendali berbicara dengan nada yang bahkan lebih angkuh daripada Raja Sesat. Dia masuk ke dalam tandu dan pergi. Tuan Istana benar, keduanya mengira sayap mereka kuat sekarang. Master Api dengan dingin berkata pada dirinya sendiri. Asteris. Feiyun bergegas ke Jiang Kuno dengan kapalnya. Hanya butuh 1 jam baginya untuk melakukan perjalanan 300.000 mil dari Earthchild ke Central Royal. Dia merasa kelelahan karena luka yang ada. Dia harus berhenti untuk memulihkan energi sebelum disedot hingga kering. Kapal yang rusak ini jelas merupakan artefak tertinggi. Tak seorang pun di negeri ini yang bisa secepat ini. 1 jam lagi dan kita akan sampai ke kuil Dewi. Biksu Zizang duduk di bawah pohon. Yang benar adalah bahwa dia tidak benar-benar ingin bepergian dengan Feiyun karena Feiyun telah menyinggung orang yang salah. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain karena Feiyun memiliki seutas jiwanya. Jadi, dia tidak memiliki ekspresi yang bagus sekarang. Mereka beristirahat di puncak dan menyiapkan banyak formasi siluman di sekitarnya. Feiyun meletakkan pil roh di mulutnya sambil memegang batu roh. Dia ingin memulihkan energinya sebelum Unrest Shrine dapat menyusul. Dia telah bermeditasi selama 2 jam, tampak seperti patung. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan pancarannya, "Biksu, kamu tidak ingin pergi denganku. Jika saya punya pilihan, saya akan lari sejauh mungkin dari Anda." Biksu itu menjawab dengan jujur. "Baiklah, aku akan membebaskanmu." Petik 2. Betulkah? Biksu itu mengira dia salah dengar. Tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Petik 2. Apa itu? Biksu itu tetap berhati-hati, tidak langsung menerimanya. Saya telah memikirkannya lagi. Banyak orang menginginkan ulat emas sekarang jadi bersembunyi di kuil itu mungkin tidak aman. Ditambah, itu akan membawa masalah di sana. Kata Feiyun. Itu benar, jadi apakah kamu menyerah? Biksu itu mengangguk. Di antara para guru tertinggi, hanya makhluk tercerahkan yang tidak terkendali yang dapat menemukan saya. Saya hanya perlu keluar dari perhitungannya dan saya akan aman di tempat lain, dapat berubah dari pasif menjadi aktif. Feiyun menggelengkan kepalanya. Tidak akan mudah. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia cukup bijaksana, dapat menemukan petunjuk yang tertinggal meskipun kamu adalah orang yang tak terhitung? Petik 2. Bagaimana jika saya menyembunyikan semua petunjuk dan ramalan tentang saya? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Petik 2. Ada satu, sarjana menghitung surga. Pergi cari dia sekarang dan katakan padanya bahwa jika dia membantuku, aku akan berhutang padanya. Petik 2. Baik, biksu itu menjawab dan terbang seolah-olah ada anjing yang mengejarnya. Tinggal bersama Feiyun terlalu berbahaya. Di sisi lain, menemukan sarjana ini simen dan semudah mungkin. Feiyun merasa bahwa sarjana pasti akan membantunya. Sayangnya, dia masih memiliki ekspresi pesimis saat dia bergumam, tidak semudah itu melarikan diri darinya. Petik 2. Kamu tidak terlalu bodoh. Formasi yang menyembunyikan puncak itu terhempas. 2 sosok samar berlengan 6 membawa tandu dan mendarat di depan Feiyun. Dia tidak terkejut sama sekali, sepertinya mengharapkan ini. Dia juga pandai berhitung dan tahu bahwa bahaya akan datang. Oleh karena itu, dia menyuruh beku itu pergi mencari ulama. Feiyun bangkit dan menepuk dedaunan dari jubahnya dan tersenyum, "Kamu sangat cepat. Apakah Anda menang melawan Raja Sesat?" Petik 2.
Ikutlah denganku ke makam kemunculan surga. Dia tidak menjawabnya. Di matanya, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berbicara karena dia sudah menjadi orang mati. Apa gunanya berbicara dengan orang mati? Asteris asteris asteris. Kembali ke Spirit Realm Inn of Ancient Jiang. Sebuah istana melayang di langit lebih dalam di wilayah ini, dipenuhi dengan bunga merah. Seekor Peking dimainkan di semak bunga, matanya yang kuning menatap sekeliling dengan linglung sebelum tertidur. Mo Yao Yao masih mengenakan mantel bulu dan rok panjang di kamarnya, nya cukup besar, matanya jernih seperti air. Dia sedang membaca gulungan tua, tampak anggun dan lembut. Udara membawa aroma bunga. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup dari luar. Pekingese bangun dan membuka matanya yang cerah. Saya tidak menghargai tamu yang tidak diundang. Mo Yao Yao membuka bibir merahnya dan melihat ke atas. Raja sesat sedang berdiri di atas batu besar yang mengapung dengan kotak giok di tangannya. Energi roh yang padat dan untaian merah melayang di sekitar kotak bersama dengan riak licik. Kotak itu jelas berisi harta karun yang luar biasa. Saya membawa hadiah dalam kunjungan tak diundang ini. Di dalamnya ada secangkir darah iblis besar yang ditemukan di perbendaharaan. Aku yakin itu akan berguna untukmu, Nona Mo. Raja berkata, darah iblis yang hebat memang merupakan harta yang besar. Saya akan menerimanya dan memaafkan gangguan Anda. Mata Mo Yao Yao berkedip sekilas saat dia tersenyum, bulu matanya berkedip sedikit. Dia mengulurkan tangan dan kotak itu terbang ke tangannya. Dia membukanya dan merasakan aura sanguin yang kuat. Kamu boleh pergi sekarang. Dia menutup kotak itu dan berkata, sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu lagi. Raja tidak pergi. Kamu butuh bantuan. Mo Yao Yao dengan malas membuka gulungannya lagi dan mengalihkan fokusnya. Dua kakek tua dari roh suci sedang memperhatikan jin. Mereka mungkin akan berurusan dengan orang yang mereka anggap sebagai ancaman segera. Petik 2. Apa hubungannya dengan saya? Dia tersenyum. Akan ada bencana segera. Saya samar-samar melihat tanah ini berlumuran darah. Raja berdiri dengan kedua tangan berpose di belakang punggungnya, tampak megah seperti gunung. Masih tidak ada hubungannya denganku. Dia menyandarkan dagunya di tangannya dan berkata, maaf kalau begitu, saya akan berkunjung lagi nanti. Mata raja menjadi dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Butuh 1 detik sebelum dia santai dan tersenyum. Setelah meninggalkan penginapan, dia memiliki niat membunuh di matanya dan menginjak tanah. Auranya menghancurkan pepohonan di dekatnya, Huff. Itu iblis bagimu, betapa hina. Petik 2. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum pergi. Asteris asteris asteris. Manusia sangat aneh, berpikir bahwa mereka bisa membeli saya dengan secangkir darah. Haha, saya tidak suka membunuh sebanyak itu. Mo Yao Yao melihat keluar jendela dan meletakkan gulungannya. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan secangkir darah. Dia memegangnya di dekat mulut Peking dan menggosok kepalanya, jangan meniru manusia, mereka jahat dan kejam, membunuh jenis mereka sendiri dan meminum darah mereka, tidak ada ras yang lebih kejam dari mereka. Petik 2. Teguk, teguk. Anjing itu meminum seluruh cangkir. Bab 784, ke makam. Dia akhirnya kembali ke Grand Southern setelah beberapa tahun. Tanah yang makmur tidak ada lagi, digantikan oleh aura kematian yang suram. Kota yang dulunya megah menjadi reruntuhan. Darah menodai dinding, awan yang tidak menyenangkan mengambil alih langit, sungai dipenuhi dengan darah dan mayat jahat. Feng Feiyun dan makhluk tercerahkan yang tak terkendali pergi ke danau suci terlebih dahulu. Tempat itu sekarang sudah kering dengan dasar retak, gulma di sekitar pantai. Dia turun dari tandu, rambut hitamnya menutupi pinggangnya. Jubah emasnya mencapai tanah. Sosok ramping namun melengkung di semua tempat yang tepat. Bahkan punggungnya terlihat sangat cantik, mirip dengan peri berbaju emas. Dia berdiri di samping danau berlubang dan menatap ke arah langit dengan matanya yang dalam. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Setelah beberapa saat, dia kembali ke tandu dan melanjutkan perjalanan. Ke Gunung Banda, altar di atas gunung telah terbang menjauh. Wanita jahat biasa mencari Dao di sana, Feng Qi juga keluar dari situ. Tempat itu masih dipenuhi mayat. Malam di sini tampak menakutkan dan menakutkan. Raungan makhluk-makhluk ini menggema. Dia tidak berhenti di sini dan terus menuju makam. Keduanya mencapai itu pada malam yang sama. Ini adalah gurun dengan tanah hitam, lebih hitam dari tirai malam,
tampak seperti warna darah kering. Angin kencang bertiup, menghasilkan rasa dingin yang tidak menyenangkan. Dia mengingat Tandu dan mengungkapkan bentuk aslinya. Dia tampak seperti deskripsi dalam gulungan tua, kecantikan yang menjatuhkan kerajaan, tinggi dan kurus dengan lekuk tubuh yang elegan, peri di bawah langit malam. Dia sangat mirip dengan Long Luofu, sama dengan auranya. Namun, dia bahkan lebih sombong dan sombong. Fei Yun tidak bisa melihat apapun selain penghinaan di matanya. Dia menganggap dirinya berada di atas segalanya. Seolah-olah Fei Yun adalah pelayannya sementara dia adalah permaisuri surgawi sekarang. Tentu saja, dia dulunya adalah seorang permaisuri. Ini menanamkan rasa bangga dalam dirinya, menyebabkan dia memandang orang lain sebagai pelayan dan pengikut. Tidak ada yang bisa menjadi temannya. Feng Fei Yun, kamu mahir dalam formasi. Dia berkata. Dia tidak menatapnya untuk menjawab. Dia meringis, jelas tidak puas. Matanya berubah dingin dengan kilatan petir, tidak ada yang pernah berani menjadi begitu sombong di depanku sebelumnya, apakah kamu tidak takut mati? Saya memang takut mati, tapi itu tidak relevan dalam kasus ini karena Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Mengapa saya harus sopan terhadap Anda? Fei Yun menjawab. Sangat menarik. Saya mungkin akan menghindarkan Anda jika bukan karena platform. Dia benar-benar mengeluarkan tawa yang menyenangkan alih-alih menjadi marah. Siapa yang tahu persis kenapa dia tertawa? Keduanya berhenti berbicara di sepanjang jalan setelah pertanyaannya. Mereka juga tidak mencoba yang terbaik untuk menemukan portal tersebut. Dia sepertinya mengingat masa lalu. Api bisa terlihat dari kejauhan bersama dengan banyak orang yang menari. Suara tanduk kerang dan nyanyian nyaring bisa terdengar. Seorang pria bertelanjang dada menari-nari di sekitar api unggun sementara seorang lelaki tua berlutut di depan altar, secara emosional mengucapkan beberapa bahasa yang aneh. Fei Yun tidak menyangka melihat manusia di tempat ini. Mereka juga manusia biasa, sekitar 3.000 atau lebih. Mereka adalah penduduk asli di sini, bagian dari Meng. Mayat telah menginvasi seluruh Grand Southern tetapi tidak berani datang ke sini, itulah mengapa mereka masih hidup. Kata makhluk tercerahkan yang tidak terkendali. Ribuan suku tinggal di Jin, hanya seorang kaisar yang dengan sengaja mencoba mengingatnya. Fei Yun terus mengikutinya tanpa menanggapi. Para tamu yang terhormat, upacara hari ini akan berlangsung sepanjang malam, mereka yang berpartisipasi dalam perayaan ini akan diberkati oleh Dewa Keberuntungan. Seorang lelaki tua berambut abu-abu datang dan dengan antusias menyapa mereka. Beberapa anggota suku yang lebih muda menatap dengan rasa ingin tahu dan juga mengundang keduanya. Dia telah menyembunyikan auranya di atas menambahkan lapisan kabut di wajahnya. Anggota suku tidak merasakan tekanan darinya sehingga mereka tetap ramah. Sangat baik. Dia benar-benar setuju. Anggota suku menjadi bersemangat. Pemimpin suku mereka meminta orang-orang untuk menyembelih beberapa sapi dan rusa untuk pesta selain mendapatkan beberapa toples anggur. Permaisuri yang baik, berinteraksi dengan orang-orangmu. Fei Yun bersikap biasa saja padanya. Dia duduk di sampingnya setelah berdansa dengan seorang gadis suku, menghabiskan anggurnya dalam pot tanah liat. Di depannya ada meja batu dengan piring tembikar. Di atasnya ada kaki lembu kuning. Dia dengan lembut merobek sepotong dan membawanya ke bibir merahnya untuk gigitan yang elegan. Grand Preceptor mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang permaisuri, seseorang harus memiliki hati dan pikiran seorang penguasa, mencintai rakyatmu namun mampu menjadi kejam. Satu kaisar, sisanya adalah rakyat. Satu kata untuk membuat semua gemetar ketakutan. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi seorang kaisar. Dia menjawab tanpa menatapnya. Betapa melelahkan. Dia berkata sambil melihat ke langit. Seorang kaisar akan memiliki rakyat yang setia, mereka yang ingin mengambil keuntungan, yang iri dan cemburu, dan mereka yang mengutuk pelan. Bagaimana dengan orang kepercayaan terpercaya? Kata Fei Yun. Hanya percaya pada dirimu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya. Saya ingin tahu tentang satu hal. Jika hanya ada satu kaisar dalam sebuah dinasti, dinasti Anda memiliki 3 kaisar sekarang. Jika Anda kembali ke ibu kota, siapa yang akan menjadi penguasa tunggal? Fei Yun tersenyum. Dia tidak menanggapi dan merobek sepotong kaki lembu lainnya, mengunyah dengan tenang. Kakak, cari macilus untuk kakak. Seorang gadis 7 tahun datang dan tersenyum polos pada Feng Fei Yun, tersipu. Dia mengenakan kulit dan membawa kotak kayu melingkar di punggungnya. Adik, apa itu macilus?
Fei Yun melirik makhluk yang tercerahkan itu sebelum menepuk rambut kepang gadis kecil itu. Bunga yang sangat cantik, itu satu-satunya yang bisa keluar di sini, sangat langka. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menemukan bunga ini pada malam seperti ini, mereka akan diberkati dan akan tinggal bersama selamanya. Kata gadis itu dengan semangat. Yah, akhir-akhir ini aku kurang beruntung. Saya yakin bunga yang Anda bicarakan ini adalah yang terindah di dunia ini. Di mana kita bisa menemukannya? Fei Yun menyentuh pipinya dan berkata. Kakek memberitahuku tentang itu. Dia berkedip, tidak tahu jawabannya. Fei Yun menyadari bahwa rindu yang tidak bersalah hanya mendengar tentang bunga dan tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan berpikir bahwa belum lagi bunga, bahkan sehelai rumput pun tidak dapat ditemukan. Gadis ini mungkin belum pernah melihat bunga seumur hidupnya. Itu sebabnya dia datang ke orang luar untuk memintanya. Dia hanya ingin melihat sesuatu yang cantik. Dia menatapnya dengan mata hitam bundar, menunggu jawaban yang benar. Namun, bagaimana Fei Yun bisa menemukan bunga dongeng untuk dilihatnya? Jangan mengecewakan nona muda itu, carilah bunga untuknya. Makhluk tercerahkan yang tidak terkendali berdiri dan memerintah. Fei Yun tidak tertarik untuk mengikuti keputusan darinya, tapi dia juga tidak ingin mengecewakan gadis itu. Mereka bertiga berjalan mengelilingi dataran untuk menemukan bunga bernama Mancilus ini. Gadis itu tampak sangat bahagia. Dia menggendong Fei Yun dan bertanya, "Kakak, apakah kamu pernah memberi bunga kakak?" "Tidak," dia berkata sambil melirik ke arah makhluk yang tercerahkan. "Kenapa tidak?" Gadis itu terus maju. Dia tidak menyukainya. Petik 2. Kakak, kamu tidak suka bunga. Gadis itu berlari dan memegang lengan makhluk tercerahkan itu. Nah, bagaimana mungkin kamu tidak menyukai bunga? Yang terakhir menanggapi. Baik, bunga sangat cantik. Jika kita menemukan bunga, saya pasti akan membuat kakak memberikannya kepada Anda. Oh, taruh di rambut Anda. Kakek berkata bahwa seorang gadis dengan bunga di rambutnya adalah gadis yang paling cantik, kan? Petik 2. Baik, petik 2. Fei Yun sebenarnya mencoba yang terbaik. Dia menggunakan seni perubahan kecilnya seperti master pencari harta karun yang mencoba menemukan tambang biji. Tiba-tiba, riak misterius datang dari bawah. Dia berjongkok dan menggali 3 kaki jauh ke dalam tanah. Sinar putih lembut datang dari bawah, seterang cahaya bulan. Bab 785, Bab 785, Pemetikan Bulan. Sinar terang mewarnai tanah di dekatnya menjadi putih. Fei Yun menggali bunga kecil dengan hanya 3 kelopak seukuran telapak tangan. Itu tidak dikotori oleh kotoran, masih putih seperti batu giok. Itu memiliki akar seperti susu yang keluar dari tanah. Itu adalah bunga bernama Moonmat, bahan umum yang digunakan dalam alkimia. Itu Mancilus. Mancilus. Anggota suku bergegas. Semua memiliki senyum lebar di wajah mereka. Anak-anak merayakannya sementara beberapa pria yang lebih tua mulai gemetar. Mancilus adalah tanda keberuntungan, dewa keberuntungan sedang merendahkan kita. Petik 2. Itu pertanda baik. Ayo sekarang, taruh di rambut kakak, itu akan sangat cantik. Gadis bermata besar itu menarik tangan Fei Yun dan mendesak. Pakai. Kerumunan bersorak. Fei Yun memegang bunga itu, merasa itu adalah kentang panas. Dia mengagumi keterbukaan dan kegembiraan mereka. Namun, mereka ingin dia meletakkan bunga ini di atas kepala permaisuri. Kepala seorang permaisuri tidak bisa disentuh. Meskipun dia tidak takut padanya, dia juga tidak ingin mengadili kematian lebih awal. Lakukan. Dia tersenyum tapi Fei Yun memperhatikan dingin di bawahnya. Dia terkekeh dan mendekat. Aura menyebar dari tubuhnya. Dia jelas tidak mempercayai siapapun, takut disergap oleh Fei Yun. Yang lain menjadi diam dan mengepung keduanya, menatap tajam ke arah mereka. Dia bisa merasakan panasnya di atas aroma samar. Dia juga melihat kilatan tajam di sudut matanya, sepertinya memperingatkannya untuk tidak melakukan hal bodoh. Dia menyeringai dan mengangkat beberapa rambutnya. Kakak, menaruh bunga di rambut seorang gadis sangat berarti. Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu pada kakak? Gadis kecil itu tersenyum. Fei Yun sangat dekat dengan permaisuri sekarang, dapat melihat fitur wajahnya yang indah dan bulu mata yang halus dan bibir merah muda. Dia menjadi sedikit tidak wajar. Tidak ada pria yang pernah sedekat ini dengannya, apalagi menyentuh kepalanya. Katakan apa? Fei Yun mengerutkan alisnya. Katakan hal-hal romantis.
Apa yang diketahui gadis kecil sepertimu tentang romansa? Aku tahu itu akan membuatnya merasa sangat baik di dalam. Plus, jika Anda tidak melakukannya, mengapa dia ingin menikah dengan Anda? Gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius. Fei Yun sangat terkesan dengan keahliannya, jelas lebih berpengetahuan darinya. Cepat. Iya. Dia kemudian menatap permaisuri dan melihatnya menundukkan kepalanya, terlihat tidak sabar seolah menunggu. Dia terbatuk 2 kali sebelum berbicara, aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Aku bahkan akan memetik bulan untukmu. Petik 2. Dia menjadi mual setelah mengucapkan kata-kata ini. Permaisuri mendengus, jelas tidak terhibur dengan kata-kata naif ini. Ini sama sekali tidak romantis. Tidak, tidak, ini tidak dihitung, kakak. Anda tidak dapat mengucapkan kata-kata ini karena Anda tidak dapat menyentuh bulan, tidak tulus sama sekali. Kata gadis itu sementara yang lain protes. Ya, sama sekali tidak tulus. Petik 2. Anda harus bersungguh-sungguh di sini. Petik 2. Siapa bilang aku tidak bisa mendapatkannya? Lihat saja, aku akan mencabutnya untuknya. Gadis kecil, ketahuilah bahwa itu akan semudah kue. Fei Yun memerah dan membalas. Permaisuri mengawasinya berdebat dengan kelompok itu dan tersenyum. Dia tidak bisa. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang sempurna. Lihat, lihat, bahkan kakak berkata bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa, kata gadis kecil itu dengan keras. Itu saja, aku benci kalau orang bilang aku tidak bisa. Oke, segera buka matamu. Dia menarik lengan bajunya seolah-olah dia akan memetik bulan ke bawah. Anggota suku memusatkan perhatian mereka, cukup naif untuk berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa melakukannya. Gadis kecil itu juga menutup mulutnya. Kakak, bagaimana kamu akan terbang ke sana untuk mengambilnya? Seorang anak ingusan membuka lebar matanya. Sebuah kapal, kata Fei Yun. Sebuah kapal bulan, oke. Fei Yun menjelaskan. Bisakah kamu membawa kami juga? Anak-anak itu melompat dan percaya padanya. Tidak, itu sangat berbahaya dan menyinggung para dewa, kejahatan besar. Biarkan saya memikul beban ini sendirian, lihat saja dari bawah. Fei Yun memanggil veselnya. Rune itu tampak kuno, penuh dengan aura perubahan. Dia melompat ke atasnya dan memerintahkan untuk melayang ke atas. Dia melihat ke bawah dan melambai, aku pergi sekarang. Anak-anak itu tercengang seolah-olah mereka sedang menonton dongeng yang terbongkar di hadapan mereka. Suara mendesing. Kapal terbang menuju bulan. Kakak, bisakah kakak benar-benar memetik bulan? Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu di matanya. Mungkin, dia berkata, kakak, melakukan itu akan membuat para dewa marah. Anak lain bertanya. Baik, tiba-tiba, langit menjadi gelap karena bulan tidak bisa ditemukan. Banyak anggota suku berlutut dan mulai membungkuk. Rahang anak-anak hampir jatuh ke tanah. Ini adalah pemandangan yang hanya ada di dongeng, sebuah kapal besar perlahan turun dari cakrawala dengan bulan di geladak, masih menggeliat bola-balik. Cahaya kembali ke langit. Bulan ini terlalu nakal, butuh banyak usaha untuk menangkapnya. Fei Yun tersenyum pada anak-anak. Anak-anak kecil menatap bulan di kapal. Itu sebesar gunung, putih dari atas ke bawah. Itu memancarkan cahaya lembut yang menerangi dataran. Kakak, bulan diturunkan untukmu, ambillah. Idiot, bagaimana kakak bisa menerimanya? Itu sangat besar. Ya, ini sangat besar. Petik 2. Benar, bulan besar ini milik langit malam. Saya harus mengembalikannya atau surga akan menghukum saya. Fei Yun tersenyum. Ini adalah hadiah untuk saya dan ada di sini, tidak ada gunanya mengembalikannya. Permaisuri mendongak, memperlihatkan leher seputih saljunya dan mengeluarkan senyum yang indah. Dia mengangkat tangannya dan bulan di kapal menjadi semakin kecil, akhirnya menjadi seukuran telur. Itu mendarat di telapak tangannya dengan bentuk bulan sabit. Wow, anak-anak bertepuk tangan. Fei Yun mengerutkan alisnya, sedikit kesal. Dia menarik kembali kapalnya dan mendarat. Kerumunan terus bersorak sehingga Fei Yun berusaha meletakkan bunga di rambutnya untuk kedua kalinya. Ini jauh lebih sulit daripada memetik bulan. Akhirnya, dia menggunakan sehelai rambutnya dan membungkusnya di sekitar bunga sebelum melepaskannya dengan lembut. Bunga itu melingkari lehernya dan mengeluarkan cahaya lembut. Namun, seseorang menyadarinya dan berkata, mengapa masih ada cahaya bulan jika bulan telah hilang? Selain itu,
Bukankah para dewa harus marah sekarang? Petik 2. Secara kebetulan, awan hitam menyebar dan bulan muncul lagi. Mengapa ada 2 bulan? Tidak, kakak berbohong kepada kita, dia pembohong. Dia pembohong. Fei Yun tidak berubah merah sama sekali setelah diekspos. Dia cukup senang bahwa anak-anak mendapat ingatan yang baik tentang ini. Asteris asteris asteris. Malam ini adalah malam tanpa tidur. Di hari kedua, mereka berdua pergi dengan tenang saat fajar, menuju makam. Mereka tidak lagi memiliki senyuman di wajah mereka, hanya kedinginan. Bunga di rambutnya sekarang sudah tidak ada, kemungkinan besar dibuang. Kembalikan esensi senjataku. Fei Yun berbicara lebih dulu. Inti senjata. Permaisuri melayang di udara seperti angin. Sedikit dingin dengan kabut dan tetesan embun sehingga bajunya menjadi basah. Ini bulan dari tadi malam. Fei Yun hanya ingin menyenangkan anak-anak, bukan dia. Oh, aku sudah membuangnya. Dia menjawab dengan santai. Dia buru-buru menghentikan langkahnya. Bab 786, Bab 786, melihat altar kuno lagi. Bagaimana Anda bisa membuangnya? Ini milikku. Mata Fei Yun menjadi dingin. Dia hanya memetik bulan agar anak-anak tersenyum. Sayangnya, dia membuang bulannya. Dia juga tidak menanyainya. Orang yang sombong dan sombong seperti dia bisa membuang apapun tanpa peduli. Dia ingin kembali untuk menemukannya. Berhenti, aku tidak punya waktu bermain denganmu. Hari-hari Anda berakhir begitu kami menemukan altar teleportasi itu. Permaisuri menjadi agresif, terutama matanya yang dingin. Area itu disegel oleh tatapannya dengan tekanan kuat yang turun ke Fei Yun, melumpuhkannya. Ledakan. 10.000 jiwa binatang keluar dari tubuhnya dan meraung. Alam liar dipenuhi dengan gambar mereka. Mereka berusaha untuk mematahkan penindasannya saat dia mengeluarkan tongkat pengangkat surga untuk melepaskan serangan 72 kali lipat. Huff, Anda berani memberontak. 2 balok emas melesat keluar dari matanya dalam bentuk 2 naga. Kekuatan mengerikan mereka menghancurkan jiwa-jiwa binatang buas. Dia memahami kekuatan mereka dan menggunakan Swift Samsara untuk mundur. Dia berubah menjadi hantu dan terbang lebih dalam ke kuburan. Dia memiliki ekspresi terkejut, tidak mengharapkan dia menjadi begitu cepat. Sayangnya, perbedaan kultivasi terlalu besar. Dia tidak bisa melarikan diri dan terluka oleh serangannya. Long Jiangling, satu-satunya yang kau punya adalah 2000 tahun lebih lama dariku. Jika kita berada di alam yang sama, saya bisa menekan Anda dengan 1 tangan. Dia memiliki luka yang mengerikan di dadanya dan akan terbelah 2 tanpa fisiknya yang kuat. Memanggilku tua, haha, dunia kultivasi dikuasai oleh yang kuat, jangan gunakan usia sebagai alasan sekarang. Dia masih terlihat seperti kecantikan berusia 16 tahun dengan kulit sempurna, mata cerah, dan pinggang ramping. Namun, auranya menindas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Kata yang bagus. Jika saya bertahan hidup hari ini, saya akan membayar Anda kembali 2 kali lipat untuk ini, penyihir tua. Fei Yun dengan dingin mengucapkan. Umur tidak terlalu penting bagi pembudidaya. Mereka bisa tetap awet muda meski sudah berusia beberapa ribu tahun. Dia hanya memanggilnya, penyihir tua, untuk memenangkan kontes verbal dan berpikir bahwa dia tidak akan terlalu peduli. Sayangnya, bertentangan dengan harapannya, dia menjadi marah dan mengumpulkan segel besar di langit. Pencahayaan dan kehancuran menjalar melalui segel saat dia bermaksud untuk menghancurkannya. Apa-apaan? Bagaimana dia bisa begitu menggelora di usianya? Fei Yun berlari lagi dengan Swift Samsara miliknya. Ledakan. Bumi sepertinya runtuh dengan retakan di mana-mana. Kehidupan dalam jarak 100 mil berakhir begitu saja, digantikan oleh kawah berbentuk telapak tangan. Dia menarik tangannya kembali dan menyesalinya. Dia buru-buru menggunakan maksud surgawi untuk menemukannya. Sayangnya, dia tidak bisa ditemukan. Tidak ada yang tersisa di bawahnya. Mati. Dia mulai menghitung tetapi tidak berhasil. Feng Fei Yun, keluarlah. Dia berpikir bahwa dia terlalu impulsif sebelumnya, membunuhnya sebelum menemukan altar. Namun, masih ada beberapa jejak dan petunjuk jika dia sudah mati. Seseorang membantunya bersembunyi dari perhitungan. Feng Fei Yun, menurutmu aku tidak bisa menemukanmu. Dia mendengus. Tidak ada jawaban yang datang. Setelah beberapa lama, dia tidak tahu apa-apa. Dia benar-benar mati. Mengapa saya tidak dapat melihat apapun? Asteris asteris asteris.
Dia berjongkok di dekat celah dengan kilatan kesepian di matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aku menemukan altar kuno. Tiba-tiba, Fei Yun terbang keluar dari celah di dekatnya. Dia tertutup kotoran dari atas ke bawah, rambutnya berantakan. Dia tidak mengharapkan ini karena suasana hatinya saat ini dan jatuh ke tanah. Dia juga tidak mengharapkan ini dan mulai tertawa. Huff. Dia berdiri dan memperbaiki rambutnya sebelum memberinya tatapan maut. Dia merasakan hawa dingin yang dalam dan berhenti tertawa. Kamu hidup. Kamu tidak akan benar-benar membunuhku sebelum menemukan altar. Saya akan mati jika Anda benar-benar mencoba. Dia menjawab. Ini memang masalahnya. Serangannya sangat ganas sebelumnya tapi itu mencakup kurang dari 10% dari kekuatannya. Karena gangguan sarjana, dia mengira bahwa dia telah membunuhnya secara tidak sengaja. Kamu bilang kamu menemukan altar. Di mana? Dia sangat tidak puas dengannya sekarang. Tepat di bawah. Fei Yun ingin menghancurkan altar ini tapi terlalu lemah sekarang. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. Keduanya pergi ke bawah tanah dan tentu saja, mereka melihat altar formasi besar yang terdiri dari banyak batu besar. Serangan telapak tangannya sebelumnya mengenai tepat di atasnya secara tidak sengaja. Itu adalah formasi teleportasi tingkat tinggi, yang mampu melintasi beberapa miliar mil. Hanya beberapa dimensi besar yang akan menggunakan portal ini. Menciptakannya diperlukan berada di tingkat kemunculan surga. Menghancurkannya membutuhkan tingkat kultivasi yang tinggi juga, berapa banyak kelahiran kembali yang Anda alami? Dia bertanya. Kamu pikir aku tidak bisa menghancurkan satu formasi? Dia memberinya mata samping. Siapa tahu. Petik 2. Dia mendengus, merasa seolah-olah dia sedang dipandang rendah. Dahinya mengeluarkan cahaya keemasan yang tak terbatas. Naga emas raksasa muncul, mungkin panjangnya lebih dari 3.000 meter. Hanya satu skala yang cukup besar. Fei Yun hampir terpesona oleh auranya. Dia memanggil cincin itu dan hampir tidak stabil. Penyihir tua ini cukup kuat. Dia tidak berusaha keras melawan Raja Sesat. Dia pikir. Ledakan. Naga itu mencakar formasi, mengaktifkannya dalam prosesnya. Batu-batu itu memancarkan sinar terang, yang berpuncak pada sinar. Itu menghancurkan cakar. Permaisuri mundur 3 langkah dan mengingat naga itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, pertahanan yang menakutkan. Petik 2. Jelas, formasi pertahanan ini dibuat oleh kultivator munculnya surga untuk melindungi altar utama. Anda tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Kata Fei Yun. Kamu pikir kamu bisa? Dia berkata. Dia mengangguk dan berjongkok. Dia mengambil batu dan mulai menggambar garis besar formasi di tanah bersama dengan metode aktivasi pertahanan. Selanjutnya, dia menjelaskan konsep dan cara membocorkannya kepada permaisuri. Dia sudah menjadi master formasi di atas menjadi cukup cerdas. Tidak butuh waktu lama sebelum dia memahami formasi kompleks ini. Matanya berkedip terus-menerus saat pertanyaannya dijawab olehnya. Dia belajar 10 hal dari diajari 1 hal. Selama seluruh proses ini, dia menemukan cara untuk menduplikasi sesuatu yang serupa, formasi di tingkat kemunculan surga. Dengan melakukan itu, dia tidak perlu lagi takut pada siapapun di daerah ini, bahkan 2 raja istana. Sayangnya, mempelajari konsep dan garis besar sepenuhnya tetap sulit, belum lagi materi yang diperlukan. Itu akan mengosongkan perbendaharaan jin. Kita harus masuk formasi dulu sebelum menghancurkannya. Ikuti jalan ini. Fei Yun menunjuk ke diagram. Dia menatapnya dalam-dalam dan berpikir bahwa dia cukup luar biasa. Bersenang-senanglah dan tunggu aku di sini. Aku akan menanganimu setelah menghancurkan formasi ini. Dia sangat ambisius, ingin menghancurkan altar selain menyalin formasi pertahanan ini. Itu akan membuatnya menjadi tak terkalahkan di jin. Nenek bodoh, aku membawamu ke sini untuk menggunakan formasi pertahanan ini untuk menjatuhkanmu. Huff, kamu yang akan menunggu. Dia segera terbang ke langit begitu dia memasuki formasi. Bab 787-787. Meskipun Feng Fei Yun melarikan diri dengan cepat, makhluk yang tercerahkan masih menyiapkan rencana dalam hal ini. Sosok samar terwujud di luar angkasa, terlihat persis seperti dia sambil memiliki aura mengerikan. Feng Fei Yun, kamu tidak bisa pergi. Dia berkata dengan dingin. Dia sudah keluar dari tanah pada titik ini tetapi kecepatan sosok ini melampaui dirinya. Kamu meninggalkan salinannya.
Kata Fei Yun. Salinan ini masih sangat kuat, lebih kuat dari makhluk tercerahkan biasa. Kalau kamu mencoba lari, salinan itu melepaskan naga emas seukuran sungai ke arahnya. Aku sudah lama mentolerirmu sekarang. Fei Yun memanggil tongkatnya dan dengan marah mengayunkannya secara vertikal ke depan menuju naga. Makam itu bergetar terus-menerus dari pertarungan mereka. Fei Yun telah menahan amarahnya untuk sementara waktu sekarang, menggunakan cincin dan bejana di atas mengenakan gaunnya dan jubah tak terlihat. Salinan ini persis sama dengan aslinya di luar memiliki kultivasi yang lebih lemah. Bahkan salinannya tidak bisa menemukannya dan disergap 2 kali, didorong ke awan. Ledakan. Dia memperkirakan penyergapan ketiganya dan mengayunkan tangannya, hampir merobek lengannya. Jari-jarinya menjadi merah karena darahnya. Fei Yun bereaksi dengan cepat dan juga melepaskan serangan telapak tangan di dadanya pada saat yang bersamaan. Dia hanya terhuyung 1 langkah mundur saat dia terlempar terbang, lengannya berantakan. Hanya salinan yang sebanding dengan makhluk tercerahkan, begitu lembut. Yang idan besar memenuhi gaunnya sepenuhnya. Dia merasa bahwa dia dengan sengaja memukul dadanya sekarang. Kamu sudah mati. Dia menjadi merah, marah dan malu. Piring emas mengembun di atasnya dengan naga terbang mengelilinginya seperti sambaran petir. Area itu disegel olehnya. Dia sekarang waspada, tidak bisa menyergapnya lagi. Fei Yun meringis, siap untuk melarikan diri dengan veselnya daripada bertarung. Mengapa wanita ini ada di sini? Tiba-tiba, dia merasa kedinginan dan menyadari sesuatu. Energi pembunuh datang dari belakangnya. Dia segera menyingkirkan kapalnya dan berbalik untuk melihat seorang gadis berbaju putih berdiri di cakrawala. Dia memiliki aura murni seperti peri. Sayangnya, auranya sangat dingin, bahkan lebih dingin dari permaisuri. Wanita jahat, Xiao Nuolan. Suara mendesing. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan hamparan putih, langsung menghancurkan piring emas. Dia muncul di sampingnya dan menatapnya untuk berkata, ikuti saya. Petik 2. Baik, Fei Yun mengangguk. Meskipun dia pembunuh, dia merasa bahwa bergaul dengannya lebih baik daripada bersama permaisuri. Setidaknya, lebih mudah untuk menipunya. Lagi pula, menyebabkan kedua wanita ini bertengkar akan bagus juga. Aku sangat merindukanmu, Yang Mulia. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah utusan Anda tetapi makhluk tercerahkan tak terkendali yang malang ini sama sekali tidak peduli tentang Anda. Dia berkata, apa wanita jahat? Dia bukan siapa-siapa. Aku bisa membunuhnya dengan 1 tamparan. Dia mulai mengipasi api. Lagi pula mereka bukan orang baik. Akan lebih baik untuk Fei Yun jika mereka mati berkelahi satu sama lain. Setelah memurnikan darah jahat di pembuluh darah naga, wanita jahat menjadi sangat suci. Kedekatan kejahatan dan kematiannya tidak bisa ditemukan. Ketiga tubuhnya sudah mulai menyatu pada saat ini. Dia bukan lagi mayat tanpa pikiran dan bisa melihat niat Fei Yun. Dia melirik ke arahnya dan berkata, saya telah mencari Anda untuk sementara waktu sekarang, ikuti saya. Petik 2. Berhenti, kamu pikir kamu bisa membawanya pergi begitu saja. Saya belum memberi izin, kata sang permaisuri dengan bangga. Dia pengikut saya. Wanita jahat itu menjawab dengan suara yang menyenangkan. Ledakan. Dia menjentikkan jari gioknya dan langsung menghancurkan salinannya, mengubahnya menjadi asap emas. Yang Mulia, kultivasi Anda adalah yang tertinggi. Tak seorang pun di 9 langit dan 10 bumi bisa menghentikan Anda. Permaisuri sialan itu atau makhluk apapun yang tidak terkendali tidak memiliki kesempatan. Petik 2. Jelas. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kerendahan hati. Petik 2. Petik 2. Dia mengikutinya dan meninggalkan kuburan. Sepanjang jalan, dia bertanya-tanya mengapa dia mencarinya. Dia sampai pada satu kesimpulan, bahwa itu pasti sesuatu yang buruk. Dia merasa seolah-olah baru saja lolos dari rahang harimau hanya untuk jatuh ke sarang serigala. Dia juga tidak lagi mudah untuk ditipu. Setengah hari kemudian, ledakan dahsyat meledak di bawah tanah di makam tersebut. Energi naga emas terbang ke atas. Permaisuri melayang di udara dan dengan dingin berkata, Feng Fei Yun, kamu meremehkanku. Tidak bisa menjebakku di sana semudah itu. Saya telah memecahkan formasi itu di atas mempelajari setengah dari formasi pertahanan itu. Petik 2. Meskipun itu bukan formasi lengkap, itu masih bisa dianggap sebagai pertahanan terbaik di negeri ini.
Dia menutup matanya dan pertarungan salinan itu memasuki pikirannya. Dia melihat wanita jahat menghancurkan salinan itu sementara Feng Feiyun bersorak di pinggir lapangan. Ini membuatnya marah, menyebabkan dadanya naik turun. Kamu terlalu sombong, wanita jahat. Dia ingin membunuh wanita ini lebih dari yang dia lakukan Feiyun. Prefektur Grand Selatan, kota yang rusak. Ini adalah markas wanita jahat. Mayat di sekitar sini telah menyelesaikan transformasi ketiga dan cukup cerdas untuk tidak merusak tempat itu. Anehnya, itu tampak seperti surga, sangat berbeda dari tanah yang dipenuhi mayat di luar. Kau meminum darah jahatku kembali ke pembuluh darah naga jadi kau berhutang padaku. Hutang harus dilunasi, kan? Dia berdiri di samping danau yang indah. Gaun putihnya berkibar, kabut dan kabut melayang di sekitar tubuhnya. Dia memang berubah. Beberapa saat yang lalu, dia tidak akan berbicara dengannya seperti ini. Selamat, Yang Mulia. Anda telah meninggalkan mayat jahat Anda dan memiliki hati yang abadi sekarang, satu langkah lagi menuju Dao. Petik 2. Aku menyelamatkanmu dari makhluk yang tercerahkan itu, jadi itu dua bantuan, bukan? Dia melanjutkan. Kekuatan pertempuran Anda tidak ada bandingannya, makhluk yang tercerahkan itu tidak cocok untuk Anda. Kekagumanku padamu melonjak tanpa henti seperti sungai Jin. Dia berkata, saya merawat tunangan Anda selama bertahun-tahun, mengajarinya cara berlatih dan kultivasinya melonjak seperti angin. Ini adalah bantuan ketiga. Jika Anda berani pergi, saya tidak keberatan membunuh orang yang tidak tahu berterima kasih. Petik 2. Tunangan. Feiyun menghela nafas. Dia hanya memiliki satu tunangan resmi, Putri Yue. Permaisuri Ji memegang tangannya dan memintanya untuk menjaga putrinya sebagai keinginan terakhirnya. Bagaimana dia bisa pergi sekarang? Yang Mulia, saya akan mematuhi semua perintah Anda selama saya memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dia berkata, saya ingin memulai transformasi mayat kelima saya. Anda perlu mengumpulkan 5 juta batu roh dalam 3 bulan. Satu lebih sedikit dan itu akan menjadi tujuanmu. Petik 2. Transformasi kelima. Dia tahu pentingnya di balik ini. Jika berhasil, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kedua Raja Istana dari Roh Suci tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Dia belum pernah bertemu keduanya sebelumnya tetapi yakin bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Course Evil transformasi kelima. Mustahil, tempat ini kekurangan sumber daya dan kamu tidak akan bisa mengumpulkan cukup energi untuk itu. Feiyun membantah. Itulah kenapa aku butuh 5 juta batu roh sebagai cadangan, mereka harus benar misterius, 5 biji, dan batu pil roh. Saya punya banyak yang berperingkat lebih tinggi, hanya saja bukan yang berperingkat rendah yang lebih baik untuk mengisi energi karena kecepatan penyempurnaan. 5 juta batu dan miliaran vitalitas dari penduduk di sini di Grand Southern, Vena Naga dan batu Daomization juga, itu seharusnya tidak cukup. Petik 2. Seluruh harta jin tidak memiliki 1 juta. Yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah 300.000, itulah yang saya dapat dari aula perjudian bawah tanah. Dia membalas. Itu bukan masalah saya. Anda hanya perlu mengumpulkan jumlah ini untuk saya dalam 3 bulan. Saya tidak peduli jika Anda harus membersihkan harta karun jin atau 5 dinasti lainnya juga. Malapetaka akan datang ke negeri ini dan semua orang akan mati. Kumpulkan 5 juta batu dan bantu aku menerobos, maka aku akan memberimu perlindungan. Dia menjawab. Baiklah, saya akan mencobanya. Feiyun tahu bahwa waktu adalah yang terpenting karena bahkan wanita jahat pun dapat merasakan bencana yang akan datang. Itu sebabnya dia ingin menerobos secepat mungkin. Di mana Chang Yue? Dia bertanya. Dia ada di ibu kota untuk mencari ibunya. Dia menanggapi sebelum menghilang dengan berubah menjadi asap putih. Bab 788-788 5 juta batu roh. Bagaimana mengkonseptualisasikan jumlah besar ini? Misalnya, sekte kuno seperti Sun Moon pasti tidak memiliki cadangan lebih dari 100.000. Kekayaan nasional Jin juga tidak akan memiliki 1 juta batu. Akan sangat mengesankan jika klan atau sekte yang lebih kecil memiliki 100 batu. Ini berarti mereka adalah anjing-anjing besar di daerah itu. Jumlah dasarnya adalah 5 juta batu jiwa misterius sejati, setara dengan 500.000 batu 5 biji-bijian atau 50.000 batu pil roh. Wanita jahat membutuhkan 3 tipe ini. Yang berperingkat lebih tinggi sebenarnya mengandung lebih banyak energi. Misalnya,
Batu roh biru tua peringkat ke-15 sebanding dengan 1000 batu roh misterius sejati. Batu roh batas peringkat ke-14, memiliki energi yang cukup di dalam sebagai 10.000 batu jiwa misterius sejati. Peringkat ke-13, Golden String Spirit Stone, memiliki energi 100.000. Batu jiwa naga milik dinasti berada di tempat ke-10. Itu memiliki kekuatan 100 juta. Wanita jahat memiliki batu daomisasi yang diambil dari Feng Feiyun. Yang ini ada di tempat ke-7. Dari segi energi saja, batu daomisasi ini saja sudah cukup. Namun, dia membutuhkan lebih banyak batu dengan peringkat lebih rendah. Dia pasti menggunakan batu-batu ini untuk membangun platform energi sehingga dia bisa pulih dengan cepat setelah mencapai level berikutnya jika ada penyerang. Feiyun menyimpulkan. 5 juta batu terkutuk. Sungguh nomor yang menjengkelkan, di mana saya akan mengumpulkan mereka. Feiyun keluar dari kota mayat dan menatap cakrawala, berpikir bahwa ini tidak ada harapan. Jumlah ini bisa membuat takut seseorang sampai mati. Feiyun memiliki keberuntungan yang luar biasa ketika dia menemukan batu daomisasi itu. Batu naga itu juga luar biasa, tetapi hanya ada satu di Jin, yang lahir selama bertahun-tahun. Itu digunakan untuk menjaga pemeliharaan dinasti. Siapa yang tahu kalau itu benar-benar datang dari sini? Benang emas juga sangat langka. Feiyun hanya menemukan setengah dari satu, mungkin itu untuk Jin. Mendesah. Singkatnya, misi ini sangat sulit. 3 hari kemudian, Feiyun berhasil mencapai Kambis Master. Formasi pertahanan mereka diaktifkan. Orang bisa melihat murid-murid Buddha yang cantik dan hewan mereka berpatroli. Suasana tegang bisa dirasakan di seluruh pegunungan. Dia pertama kali pergi menemui Tuan Kam, Tan Qingsu. Berita tentang perusak telah sampai ke Kam. Para eselon atas semua tahu tentang itu jadi Tan Qingsu tentu saja melakukannya juga. Dia telah memutuskan untuk keluar untuk mengambil alih, masih dengan sikap tenang, setidaknya di luar. Ini penting untuk menjaga ketertiban. Jika dia panik, itu akan berakhir sebelum kedatangan Yama. Dia dengan antusias menyambut Feiyun setelah mendengar bahwa dia akan datang. Terima kasih, Yang Mulia, telah membantu kami kembali di Gunung Perunggu Cauldron. Bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk membicarakan bencana yang akan datang? Dia menaiki platform teratai, diselimuti cahaya Buddha, terlihat sangat luar biasa. Setiap pria di dunia akan mencoba merayu dia jika dia bukan seorang Buddhis. Jangan panggil aku begitu, aku bukan Raja Surgawi lagi. Saya tidak lagi ada hubungannya dengan klan kerajaan. Dia menjawab sebelum langsung ke intinya, bolehkah saya bertanya tentang rencana sekte Anda mengenai masalah ini? Dia dengan lembut menggigit bibirnya dengan pancaran kekhawatiran di matanya yang tidak mungkin disembunyikan, Beastmaster yang selamat dari bencana 10.000 tahun yang lalu adalah karena keberuntungan. Ada banyak sekali tulisan yang berkaitan dengan acara ini. Yama sama merusaknya, tanahnya hancur dan orang mati seperti serangga. 80% wilayah Buddha berubah menjadi dataran kosong. Saya tidak berpikir kita bisa seberuntung itu lagi. Petik 2. Saya memiliki tempat yang mungkin bisa membantu kelangsungan hidup sekte Anda. Kata Feiyun. Dia tetap skeptis. Feiyun merenung sebentar sebelum memutuskan untuk memberitahunya tentang kerajaan surgawi dan semua hal baik di sana, terutama binatang buas Buddha. Pikiran Tan Qingsu selalu tenang karena kultivasinya yang tinggi. Sayangnya, dia menjadi tercengang, diliputi oleh kegembiraan dan emosi. Ini melibatkan terlalu banyak hal dan dia tidak bisa memutuskan sendiri. Dia harus berbicara dengan 10 agung dulu. Tidak apa-apa, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati sebelum membuat keputusan. Bolehkah saya menanyakan tentang cadangan batu roh Anda? Feiyun tersenyum dan berkata. Tan Qingsu mengirim 10 murid untuk pergi memberitahu 10 Supremes sebelum menjawabnya. Kami adalah garis keturunan lama tetapi tidak memiliki biji roh. Saya pikir kami memiliki kurang dari 50.000 batu roh. Petik 2. Feiyu mengangguk, ini lebih dari harapannya. Dia tidak takut para biarawati ini mengambil alih kerajaan surgawi atau bersekongkol sesuatu yang jahat. Mereka memiliki pedoman yang ketat saat memilih murid mereka, terutama dalam hal moralitas. Tang Qingsu yang tenang atau bahkan Wu Qinghua yang berapi-api adalah penganut Buddha sejati. Feng Feiyun, siapa yang memberimu izin untuk datang ke sini? Wu Qinghua adalah orang pertama yang tiba setelah mendengar tentang kehadirannya. Dia langsung terbang ke aula. Rambut dan aroma manisnya berkibar tertiup angin.
Dia pasti telah menembus level kultivasi karena spiritualitasnya yang meningkat. Supreme Wu, aku merindukanmu sejak pertemuan terakhir kita di Bronze Cauldron. Sudah lama dan kau bahkan menjadi I. Dia berkata sambil tersenyum dan menatapnya. Dia tidak tahu bahwa dia dan penyihir kecil telah bertaruh setelah dia memimpin musuh, bahwa dia akan menjadi istrinya jika dia ingin bertahan hidup. Itu sebabnya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kepalanya. Dia benar-benar ingin membunuh sekarang dan tidak ingin melihatnya sama sekali. Keke bro, aku punya kabar baik untukmu. Meskipun Aula Buddha dijaga ketat, penyihir kecil masih menyelinap dengan waitinya, terlihat cantik dan anggun seperti sebelumnya. Dia duduk di sampingnya. Oh, saya sudah menunggu kabar baik. Fei Yun terlihat tertarik. Ekspresi Wu Qinghua menjadi masam saat dia terbang dan menutupi mulut penyihir kecil. Ah, Kak, hukum? Biarkan, aku, Spea, kulit putih penyihir kecil memerah karena Wu Qinghua tidak menahan diri. Wu Qinghua, kamu tidak bisa menggertak gadis kecil seperti ini, terutama di depan kakaknya, sangat tidak sopan. Fei Yun mengerutkan kening. Rambut Wu Qinghua sekarang berantakan tapi dia tidak melepaskannya, masih menutupi mulut penyihir kecil. Yang terakhir tampak seperti seseorang yang sedang tenggelam, mengayunkan tangan dan kakinya. Mata besarnya menatap Feng Fei Yun sambil mengeluarkan kata-kata yang teredam. Dia merasa cukup dengan ini dan membanting meja sebelum berdiri. Wu Qinghua, kamu keluar dari barisan. Saya mempercayakan Lil Sis saya kepada Anda namun Anda berani memperlakukannya seperti ini di depan saya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Petik 2. Kakak senior, dia hanya seorang anak kecil, tolong jangan terlalu fisik bahkan jika kamu marah, Tan Qingsu juga bergabung. Dua Buddha Agung lagi telah tiba dan melihat Wu Qinghua mencoba membunuh penyihir kecil. Mereka juga mencoba meyakinkannya. Amitabha, Qinghua, seorang tukang daging bisa menjatuhkan pedangnya dan menjadi Buddha. Seorang biarawati tua menjadi khawatir. Keponakan muda, jurang penderitaan duniawi tidak ada habisnya, lihat ke belakang dan kembali ke pantai. Kata Supreme lainnya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua sampai di sini dan melihat situasi genting ini, Wu Qinghua menutupi mulut penyihir kecil. Mereka berdua sedang berdiri di sudut aula sekarang. Semua orang mengelilinginya, ingin menurunkan ketegangan. Mereka mengira bahwa inilah alasan mengapa Kepala Kam menyuruh mereka datang ke sini, menghentikan pembunuhan. Mereka juga berasumsi bahwa Wu Qinghua mengalami penyimpangan Qi, oleh karena itu tindakannya yang ekstrim. Wu Qinghua, jangan salahkan aku karena tidak sopan jika kamu tidak membiarkannya pergi. Fei Yun memaksa Qinghua lebih dekat ke dinding dengan momentum yang kuat. Qinghua berada dalam situasi yang mengerikan. Penyihir kecil tidak tahu bagaimana menutup mulutnya. Melepaskan berarti mengekspos taruhan. Apa yang akan dia lakukan dalam situasi itu? Suara mendesing. Fei Yun melakukan swift samsara dan melumpuhkan Qinghua sebelum dia bisa bereaksi kemudian, menyelamatkan penyihir kecil. Supremes lainnya segera melompat untuk menghentikan Wu Qinghua juga, takut dia melakukan kesalahan lebih lanjut. Penyihir kecil bersembunyi di pelukan Fei Yun. Pipi putihnya merah, matanya tampak lelah dan pucat. Butuh beberapa saat sebelum dia bernapas kembali dan menangis, kakak ipar menggangguku. Ipar, apa? Little Demoness mengungkapkan taruhan kembali di Bronze Cauldron tanpa menahan diri. Semua orang di sini menjadi ketakutan saat menatap Wu Qinghua yang sekarang menyedihkan. Wow, gadis nakal ini. Fei Yun menelan ludahnya sambil menggosok dagunya, menatap Wu Qinghua seperti yang lainnya. Bab 789/789. Wu Qinghua sangat malu. Dia akan menggali lubang dan melompat ke dalam jika bukan karena Buddha Supremes menahannya. Mereka semua memiliki ekspresi yang tidak wajar. Yang lain hanya akan menertawakan masalah itu tetapi ini tidak terjadi pada umat Buddha yang tidak bisa berbohong. Pop, Fei Yun dengan bercanda menepuk dahi penyihir kecil dan memarahi, kamu sudah tua sekarang dan seharusnya tahu lebih baik. Buddha tertinggi Wu jelas bercanda dengan Anda, jangan mengungkitnya lagi. Dia adalah seorang Buddhis dan ini berdampak negatif pada reputasinya bersama sektenya. Petik 2. Semua ekspresi Buddha Supremes sedikit berubah setelah mendengar ini. Ya, reputasi mereka akan turun jika penyihir kecil membuka mulutnya setelah meninggalkan Kam Master Beast. Penyihir kecil mengusap dahinya dan berkata, tapi aku hanya ingin dia menjadi saudara iparku. Dia cantik dan baik hati,
baik pada Whitey juga, dan ditambah lagi, dia menyukaimu. Apa, Anda pasti buta? Fei Yun memiliki pembuluh darah yang muncul di dahinya. Aku melihatnya menangis ketika kamu mencoba membantu Beastmaster Camp dengan mengeluarkan kitab suci. Itu artinya dia menyukaimu, kan? Dia berkata. Fei Yun menjadi terkejut dan berbalik, Wu Qinghua, apa artinya ini? Tidak ada. Mata King Hua sedingin bintang, sepertinya ingin membunuh penyihir kecil. Tan Qingsu dan yang lainnya berdiskusi secara pribadi dan akhirnya mencapai kesepakatan. Tan Qingsu menyampaikan hasilnya, saya sudah berbicara dengan bibi senior sebelumnya dan kami telah membuat keputusan. Kakak senior, hatimu masih tinggal di dunia biasa. Ikatan karma dan takdir Anda belum selesai sehingga Anda tidak cocok untuk mengembangkan agama Buddha. Tan Qingsu, kamu ingin mengusirku karena aku mengancam posisimu. King Hua menyela. Tan Qingsu hanya menghela nafas sebagai jawaban. Para pemimpin lainnya berjalan dan mulai berbicara dengan Wu Qinghua. Mereka semua memasang ekspresi serius, sepertinya menjelaskan kepadanya konsekuensi potensial kepada Beastmaster jika dia tidak meninggalkan perintah. Selain itu, dia juga bisa menderita penyimpangan Qi karena ketidakstabilan emosional. Wu Qinghua, jika kamu kembali ke kehidupan normal, aku mungkin akan menganggapmu sebagai selir. Anda tidak akan menjadi tunawisma setidaknya. Fei Yun tersenyum. Seorang selir, konyol, matanya menjadi dingin ketika dia mencoba menerjangnya tetapi para biarawati tua dengan tergesa-gesa mencegahnya. Sai, temperamenmu. Sebagai selir, Anda akan menggertak semua pelayan cantik di rumah. Sepertinya Anda hanya bisa menjadi pelayan penghangat tempat tidur. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bam, Wu Qinghua mengabaikannya dan berlutut, bibi senior, saya hanya memiliki Buddhisme di hati saya dan tidak memiliki niat untuk kembali ke kehidupan sekuler. Jika Anda terus menekan masalah ini, saya harus membuktikan keyakinan saya dengan kematian. Petik 2. Aula menjadi sunyi untuk kedua kalinya. Fei Yun terkejut, berpikir bahwa ini karena dia menawarkan posisi sebagai pelayan penghangat tempat tidur. Sepertinya ada kesempatan baginya untuk segera mengikutinya jika dia memberinya peran sebagai istri. Baiklah, jangan membahas ini lagi karena hati Buddha King Hua begitu kokoh. Seorang Buddha tertinggi berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Reputasi kami penting tapi kami juga harus menghormati keinginannya. Petik 2. Dermawan Feng, kamu bersikap tidak masuk akal. Dia seorang Buddha tertinggi dari Beastmaster dan Anda ingin dia menjadi pelayan penghangat tempat tidur. Mendesah. Menjadi selir mungkin tidak seburuk itu. Petik 2. Para biarawati ini peduli pada Wu Qinghua. Memaksanya untuk meninggalkan ordo itu agar dia memiliki kehidupan yang baik daripada kesepian di sini selamanya. Namun, dia telah membuat keputusan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Fei Yun juga tidak merasa kecewa karena dia tidak memiliki perasaan konkret terhadapnya. Dia hanya menganggapnya relatif menarik. Romantis tidak ada untuk mereka berdua. Kelompok itu fokus pada masalah penting terlebih dahulu di luar penyihir kecil yang masih bermain-main. Mereka berbicara tentang memindahkan Beastmaster ke kerajaan surgawi. Mereka telah mendengar tentang dunia legendaris ini sebelumnya, tempat yang diinginkan oleh semua pembudidaya Buddha. Setelah mendengarkan saran Fei Yun, 3 Supremes langsung setuju, ingin berkunjung. Yang lain tergoda juga tapi mereka berusaha menyembunyikannya. Bagaimanapun, mereka tidak tahu situasi di sana. Mereka mencapai kesepakatan dan kemudian berbicara tentang detail kecil, seperti memilih murid mana yang akan diajarkan agama Buddha kepada makhluk roh dan mendirikan gua pelatihan yang sesuai. Setelah itu, Fei Yun membuka jalan dan mengundang Tan Qingsu dan 10 Supremes ke kerajaan. Ini adalah dunia tanpa batas, 100 kali lebih besar dari jin. Banyak sarira melayang di langit dan berfungsi sebagai matahari. Pembuluh darah roh besar-besaran mengalir di bawah bumi, tempat itu memiliki kekuatan hidup yang meriah dengan surga di mana-mana. Hanya menunjukkan tempat itu selama setengah hari meyakinkan mereka untuk memindahkan Beastmaster ke sini dengan tergesa-gesa. Seorang Buddha tertinggi menemukan Pulau Bunga dan tidak ingin pergi. Dia berkata bahwa dia ingin mendirikan cabang ke-6-nya di sini dan dikuburkan nanti di tempat ini. Wu Qinghua juga menemukan lokasi yang bagus di bawah tebing dengan mata air roh di mana-mana. Dia menyebutnya dan akan menghadapi siapapun yang mengatakan sebaliknya.
The Buddhist Supremes tampak seperti desa-desa yang baru saja tiba di kota untuk pertama kalinya. Mereka memilih tempat mereka dan tidak ingin pergi. Hanya Tan Qingsu yang cukup dicadangkan untuk bepergian dengan Fei Yun. Dia bisa melihat bahwa dia menyukai beberapa tempat tetapi tidak ingin melewati batas. Bagaimana menurutmu tentang memindahkan Beastmaster ke sini, Camp Master? Fei Yun berdiri di atas elang hitam. Ia membawanya melintasi awan untuk melihat daratan yang menakjubkan. Tan Qingsu mengendarai seekor burung roh putih. Jubah Buddha dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia tersenyum dan bertanya, Feng Fei Yun, kamu benar-benar hanya ingin membantu kami selamat dari bencana ini. Menurutmu aku punya motif tersembunyi? Fei Yun tersenyum. Dunia tahu bahwa kamu adalah putra iblis. Darah iblis dan afinitas jahat mengalir di nadi Anda sementara sekte saya terdiri dari wanita muda yang cantik. Pindah ke sini sama dengan memasuki penjara Anda, bukan? Dia berkata. Fei Yun mengangguk dan tidak bisa membalas. Reputasinya bukanlah yang terbaik. Selain itu, terkadang dia memang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jika dia menjadi jahat di masa depan, gadis-gadis di sini semua akan menjadi korban. Itu sebabnya dia tidak menjanjikan apapun. 2 tahun lalu, Nona Dongfang membawamu ke Beastmaster. Darah iblis Anda sangat keras saat itu. Dia memohon berulang kali jadi saya memutuskan untuk menyelamatkan Anda meskipun risikonya. Namun, kemauan Anda cukup kuat untuk menekan mereka. Dapatkah Anda menjamin bahwa hal yang sama tidak akan terjadi lagi? Petik 2. Saya tidak bisa. Petik 2. Dia menghela nafas setelah mendengar ini. Apakah Anda punya pilihan lain? Dia berkata, mereka lebih baik mati daripada meninggalkan tempat ini sekarang. Pilihan apa yang saya miliki? Tan Qingsu tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan ini tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara bagi sektenya untuk selamat dari bencana. Dia kemudian membawanya untuk melihat 3 binatang leluhur yang bertanggung jawab atas kerajaan. Mereka buru-buru bertanya tentang isi dari berbagai kitab suci. Dia dengan mudah menjawab semua pertanyaan mereka. Mereka menjadi lebih menghormatinya. Lebih banyak binatang mendekat dan mengelilinginya. Mereka duduk di tanah untuk mendengarkan ceramahnya. Waktu berlalu dengan cepat dan malam pun tiba, tetapi makhluk roh ini masih tidak ingin pergi. Fei Yun kemudian bertanya kepada Bian tentang batu roh di kerajaan. Itu terkejut pada awalnya sebelum menjelaskan. Ternyata makhluk roh di sini hanya makan rumput dan buah-buahan atau menyerap energi duniawi. Hanya sedikit dari mereka yang membutuhkan batu-batu ini. Itulah mengapa meskipun ada banyak ranjau di sini, tidak ada yang benar-benar mengekstraknya. Dengan demikian, kerajaan tersebut tidak memiliki cadangan biji dan batu. Meskipun demikian, ia berjanji kepada Feng Fei Yun bahwa ia akan memerintahkan semua binatang itu untuk memulai penggalian skala besar dan akan memiliki 3 juta batu roh dalam waktu 3 bulan. Ini memang mungkin jika semua binatang di kerajaan bekerja bersama. Mereka bahkan bisa menemukan beberapa batu yang lebih langka. Begitu saja, Fei Yun hampir memiliki setengah dari nomor yang diminta. Ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Pada akhirnya, hanya dia dan Tan Qingsu yang meninggalkan kerajaan. Para Buddha Agung lainnya telah memilih tempat mereka dan tidak ingin pergi. Fei Yun tidak bisa mempercayainya, dia terlalu memikirkan moral para biarawati ini di masa lalu. Tan Qingsu perlu mempersiapkan kepindahan sementara Fei Yun tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengitari kaki sebuah puncak karena menurut Tan Qingsu, Nalan Suejian tinggal di sana. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengunjunginya. Bab 790-790. Fei Yun tetap memilih untuk pergi menemui Nalan Suejian. Sayangnya, dia hanya melihat biksu itu makan daging dan minum anggur di bawah naungan pohon. Biksu itu secara alami tidak menyukai Fei Yun. Dia mengangkat tongkatnya, mengancam akan memukul kepalanya. Dia mengaktifkan Swift Samsara untuk menghindar lalu duduk di sebelah api unggun. Dia merobek paha dari binatang panggang itu dan menggigit, bagaimana keadaan Suejian. Biksu itu terkejut. Dia tidak menempatkan kekuatan apapun di belakang serangan itu sebelumnya tetapi orang biasa seharusnya tidak bisa menghindarinya, yang berarti bocah yang tidak tahu malu ini telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Apakah kamu belum cukup berbuat? Apakah Anda ingin dia mati sebelum berhenti? Biksu itu berhenti menyerang dan mengambil minuman dari toples besarnya lalu menyeka mulutnya sebelum berbicara. Dia telah kehilangan beberapa abad umurnya dan sangat menua.
Dia tidak ingin melihat siapapun. Petik 2. Aku akan memeriksanya. Fei Yun berdiri, merasa sangat sedih. Biksu itu awalnya ingin menghentikannya tetapi melihat ekspresi tulus dan bersalahnya, memutuskan untuk tetap diam. Asteris asteris asteris. Di dalam biara kecil dengan cahaya Buddha yang berputar-putar. Klik, klik, seseorang memukul ikan kayu sambil bernyanyi. Suara itu tiba-tiba berhenti dan sebuah suara tua menjawab, saya bilang saya tidak ingin melihat siapapun. Petik 2. Ini aku, Sue Jian. Fei Yun berdiri di luar biara, punggungnya lurus seperti mungkin. Tongkat itu jatuh dan berguling di tanah. Berikutnya adalah langkah kaki cepat yang akhirnya berhenti di dekat pintu. Nalan Sue Jian meletakkan tangannya di pintu tapi akhirnya mundur. Dia berbalik dan duduk dengan punggung di pintu dan membenamkan kepalanya di pelukannya untuk menangis. Sue Jian, buka pintunya dulu. Fei Yun menjadi khawatir. Ho, aku tidak akan keluar. Sue Jian, meninggalkan. Aku tidak ingin melihatmu, dan kamu pasti juga tidak ingin melihatku. Dia merengek. Siapa yang memberitahumu? Aku benar-benar ingin melihatmu sekarang. Fei Yun bisa melihat sosok lemahnya bersandar di pintu. Dia terlihat sangat kurus. Kamu ingin menertawakanku. Aku sama sekali tidak cantik sekarang. Dia gemetar. Saya hanya ingin melihatmu. Anda tahu saya tidak peduli seperti apa penampilan Anda. Dia berkata. Tapi aku tahu, jadi aku tidak ingin melihatmu. Kumohon, pergilah. Petik 2. Fei Yun berpikir untuk mendobrak pintu tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan segera memusnahkan kuil Shenluo, semuanya, dan juga menemukan obat yang ampuh yang dapat memulihkan kemudaan Anda. Petik 2. Matanya menjadi dingin, berkilau dengan niat membunuh. Dia menunggu sampai dia tenang sebelum pergi. Sementara itu, dia mendengar kepergiannya dan menghapus air matanya. Dia diam-diam membuka pintu sedikit untuk melihat punggungnya dari celah. Begitu dia menghilang sama sekali, dia duduk kembali, tampaknya lumpuh, dan mulai menangis lagi. Hanya isak tangisnya yang bisa terdengar di biara sesudahnya. 5 hari kemudian, semua anggota Kambis Master telah pindah ke kerajaan surgawi. Mereka memindahkan pertanian obat dan perpustakaan mereka, bahkan beberapa istana dan kuil. Seluruh tempat kosong dalam waktu singkat ini. Nalan Sue Jian sendiri pindah ke sana. Fei Yun meminta Wu Qinghua untuk merawatnya. Biksu itu mendengar tentang kerajaan dan mengikuti pantat Fei Yun selama beberapa hari, menyanyikan pujian untuk Fei Yun. Sayangnya, Fei Yun masih tidak mengizinkannya masuk sampai dia memutuskan untuk melakukan 3 hal sebagai imbalan. Sangat kosong. Fei Yun tinggal di dalam aula dan menendang kerikil untuk bersenang-senang. Dia melihat ke langit dan bisa membayangkan kehancuran yang akan datang. Semua kehidupan akan berakhir, hanya menyisakan kesedihan. Bro, kapan kita kembali ke Feng? Aku sedikit merindukan ibuku. Penyihir kecil bersandar di bahunya seperti kekasih kecil. Matanya bersinar terang. Segera, Fei Yun membelai rambutnya dan berkata dengan tatapan tegas. Dia kemudian menyingkirkan portal ke kerajaan. Tidak ada yang tersisa di Beastmaster sekarang. Bahkan binatang yang jinak pun telah masuk. Dia kemudian menyuruhnya untuk masuk juga sebelum meninggalkan tempat itu. Saya memiliki 300.000 batu roh sekarang, Beastmaster memiliki 50.000, lalu 3 juta yang digali oleh binatang roh, masih kehilangan 1.650.000 batu roh. Apakah saya harus merampok harta nasional dari 5 dinasti? Dia merenung. Ini adalah jumlah yang sangat besar bahkan untuk makhluk tercerahkan. Ledakan. Sebuah puncak di depan tiba-tiba runtuh. Kekuatan yang melonjak keluar dengan munculnya cakar iblis. Itu menghancurkan puncak sekarang. Auranya bukan milik manusia atau binatang. Fei Yun memfokuskan pandangannya dan mengerutkan kening, abnormalitas. Apakah dunia yang ingin membunuhku? Tidak, sepertinya itu mengejar orang lain. Petik 2. Ledakan. Ledakan keras lainnya terjadi saat cakar itu merobek tanah, meninggalkan bekas panjang di kukunya. 2 gadis berlari untuk hidup mereka di depan. Sinar putih ada di samping mereka, tampak seperti bebek. Sahang Yun, kamu sudah membunuh kakek, kapan kamu akan melepaskan kami? Gadis yang lebih tua relatif tenang dan mengeluarkan busur roh kuno. Dia menembakkan anak panah yang terkena cahaya. Ledakan. Cakar itu dengan mudah menghancurkan anak panah itu.
Gelombang kejut yang dihasilkan menghempaskan gadis itu, menyebabkan dia muntah darah. Kakak, gadis yang lebih muda berhenti dan membantu yang pertama. Serahkan 8 seni dan embrio suci jiwa yang dan saya mungkin akan mengampuni Anda. Suara dingin datang dari langit. Dalam mimpimu, brengsek, bebek putih itu mendongak dan berteriak. Tidak, itu sebenarnya kura-kura. Ia hanya tampak seperti bebek dari kejauhan karena memiliki lengan dan leher yang panjang di atas saat berdiri tegak. Huff, energi jahat menghapus matahari. Kekuatan dingin ini memberikan tekanan yang besar saat cakar itu turun lagi. Kalau begitu kita berdua akan turun bersama. Kura-kura itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cangkangnya terpisah dan berubah menjadi lonceng berkarat yang besar, melindungi kedua gadis di bawahnya. Ledakan. Cakar itu menghantam bel, mengeluarkan dering logam. Cangkangnya tenggelam, retakan muncul di tengahnya di seluruh tanah. Namun, itu masih terlihat baik-baik saja. Cangkang kembali ke kura-kura saat mengejek, idiot, cangkang ayahmu adalah kekuatan pertahanan terbesar di alam semesta, kamu sendiri, oh sial, itu datang lagi. Cangkangnya dipisahkan sekali lagi untuk menjadi bel. Ledakan. Serangan langsung lainnya. Cangkangnya memang kuat tapi tidak bisa membatalkan serangan sepenuhnya. Kedua gadis di bawah muntah darah karena kultivasi mereka lemah. Penyu telah hidup selama beberapa ribu tahun sehingga cangkangnya sangat mengesankan dalam bertahan. Sayangnya, itu tidak memiliki potensi serangan sama sekali. Ia menatap kedua gadis yang terluka dan menjadi gugup. Tiba-tiba, serangan itu berhenti. Kura-kura mengangkat cangkangnya sedikit dan menjulurkan kepalanya untuk melihat-lihat. Ia melihat tanah dihancurkan, vegetasi direduksi menjadi debu. Gunung-gunung runtuh seolah-olah pertempuran besar baru saja terjadi. Ledakan. Sebuah tubuh besar jatuh di samping penyu, menyebabkan debu berserakan di mana-mana. Kura-kura itu mengingat cangkangnya dan melompat, melihat tubuh ini panjangnya lebih dari 1000 meter. Cakar itu sendiri sudah mencapai panjang 100 meter. Itu memancarkan aura yang mengerikan dengan sepasang mata yang menakutkan. Ini tubuh asli Sa Hangyun. Tapi siapa yang cukup kuat untuk mengalahkannya? Jisinu menutup mulutnya dengan tidak percaya. Monster ini seukuran gunung namun sudah dikalahkan. Ya, ini Sa Hangyun. Kata kura-kura itu. Tiba-tiba, cakar itu menerjang ke depan seperti sekelompok awan hitam menuju kedua gadis itu. Itu masih hidup. Penyu itu berteriak dan lari. Masih belum menyerah. Fei Yun meraih cakar dan mengangkat tubuh raksasanya sebelum menghantam lagi, menciptakan lubang besar. Kamu siapa? Aku adalah Yang Mulia Dunia Yang. Sa Hangyun berteriak. Fei Yun menyeka debu dari jubahnya sebelum menginjak kepala Hangyun, apakah aku terlihat seperti peduli? Aku bahkan bermain-main dengan putrimu, mengajar, maksudku mengajar. Fei Yun mengubah kata-katanya karena orang mungkin salah paham. Sang putri masih terlalu muda dan itu akan berdampak buruk padanya. Bab 791 banding 791. Hewan yang luar biasa. Jika saya tidak salah, putri kecil yang baru berusia 8 tahun. Bahkan tidak bisa mengampuni seorang anak, benar-benar tidak bermoral. Penyu itu meratap. Fei Yun melambaikan lengan bajunya dan mengirimkannya berguling-guling di tanah seperti labu, menyebabkan kutukan, brengsek. Penampilannya telah banyak berubah selama beberapa tahun terakhir tetapi kedua saudara perempuan itu masih mengenalinya. Ji Xiaonu masih marah padanya dan bahkan tidak menyeka darah dari bibirnya. Feng Fei Yun, kamu pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih, berpura-pura tidak mengenal kami hanya karena kamu telah naik pangkat sekarang. Ahem, nona kecil, apa yang telah saya lakukan untuk menjamin penghinaan seperti itu? Fei Yun berkata dengan marah. Kura-kura itu merangkak mundur dan tertawa, kamu telah melihat wanita telanjang tanpa bertanggung jawab, sial. Fei Yun mengirimnya terbang lagi sebelum bisa selesai. Huff, kamu tidak memegang kata-katamu. Kata Xiaonu, matanya membelalak agresif. Bagaimana? Fei Yun berkata, tampak seolah-olah dia baru saja dituduh. Apa yang kamu janjikan ketika kamu menipu adikku untuk memberimu volume 8 seni? Dia menusuk dadanya saat berbicara. Menipu. Tidak, adikmu memohon agar aku menerimanya. Ditambah lagi, aku belum lupa tentang membantumu membunuh satu orang, aku bisa pergi denganmu sekarang. Petik 2. Yang Noble Feng, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sinu menyeka darah di bibirnya, sentuhan merah bisa terlihat di pipinya.
Dia menatapnya dengan mata birunya yang samar dan melihat matanya yang sangat menarik. Pipinya memerah lebih cerah jadi dia buru-buru menunduk, detak jantungnya menjadi tidak menentu. Monster di bawah Fei Yun tiba-tiba bergetar hebat dan mengeluarkan tawa yang memekakkan telinga. Jadi kamu Feng Fei Yun, raja yang telah mengeluarkan keputusan untuk kepalamu, kamu tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Petik 2. Raja sesat menginginkan kepalaku juga, tetapi apakah aku tidak hidup dan sehat? Keputusan lain tidak akan berbuat banyak. Saya pikir kaulah yang tidak punya waktu lama untuk hidup. Fei Yun mendengus dan menambah kekuatan, mematahkan satu gigi dari makhluk itu. Panjangnya 7 meter dan setajam pisau, berlumuran darah. Sa Hangyun berteriak dan meronta. Fei Yun kemudian mematahkan kakinya dan 10 tulang lainnya, benar-benar menundukkannya. Aku ingin membunuh ini. Kakak beradik itu membenci Sa Hangyun, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Tidak, ampuni aku dan aku akan memberitahumu sesuatu yang penting. Itu menjadi ketakutan. Siapapun akan ketakutan dalam skenario ini, termasuk abnormalitas. Bicaralah. Fei Yun menemukan masalah ini cukup aneh. Bagaimana 3 Strangers of the Young World berani menyerang orang-orang di Jin? Ini tidak normal. 2 yang mulia kuno dunia Yin dan yang telah bergabung, ingin memberontak melawan penguasa mereka. Tidak ada apapun selain kekacauan di sana sekarang. Banyak yang mulia telah memasuki Jin, ingin menyerang klan pencari harta karun, Ji. Sa Hangyun mengungkapkan. Konyol, Raja Yang dan Ibu Yin cukup kuat. Pemberontakan apapun akan segera dipadamkan. Fei Yun mengira itu bohong dan ingin memenggal kepalanya. Jangan, saya mengatakan yang sebenarnya karena saya adalah subjek dari Tuan Diang. Misi saya adalah mengambil volume 8 seni dan embrio suci jiwa yang dari keduanya. Kata Sa Hangyun. Yang mulia pertama akhirnya memberontak. Penyu itu akhirnya kembali. Kali ini pintar dan bersembunyi di belakang Jisinu. Tepat sekali. Sa Hangyun menjawab. Kedua saudara perempuan itu bertukar pandang, tampaknya menyadari karakter ini, tidak seperti Feng Fei Yun. Yang mulia ini sangat kuat. Fei Yun tidak tahu apa-apa. Kura-kura itu ingin menjadi dingin dan pergi ke atas batu besar untuk melihat ke langit, bertindak seolah-olah dia adalah tuan yang kesepian dan mengingat kenangan yang jauh, tentu saja, akulah yang mengurusnya. Ledakan. Fei Yun mengirimnya berguling-guling di tanah lagi. Sial, saya mengatakan yang sebenarnya, saya benar-benar mengadopsi dan merawatnya. Itu berteriak sambil berguling. Fei Yun langsung menolaknya, berpikir bahwa kura-kura ini tidak pernah bisa dipercaya. Yang mulia pertama adalah Void, sangat kuat di atas bakatnya. Hanya perlu beberapa ribu tahun untuk mencapai level Strangest yang jauh lebih tua. Tidak ada yang bisa melihat bentuk aslinya menurut rumor. Bentuk aslinya adalah sekantong kulit. Kura-kura itu kembali lagi. Itu cukup cepat karena kakinya yang panjang. Ia berlari kembali, tampak seperti bebek putih yang terengah-engah. Void terlihat namun tidak bisa disentuh, kan? Fei Yun bertanya. Itu hanya sekantong kulit tanpa tubuh asli, jadi yang dilakukannya adalah menempel pada orang lain. Itulah mengapa Anda dapat melihatnya dan satu-satunya hal yang dapat Anda sentuh adalah kulit tuan rumah. Kata kura-kura itu. Segalanya mungkin di dunia yang luas ini. Semua hal bisa menjadi hidup dan berjuang untuk kebesaran. Misalnya, kakek dari kedua saudari itu juga seorang Void, gambar yang bisa bergerak. Ternyata yang mulia pertama adalah sekantong kulit. Benar-benar mengesankan, hanya kulit yang menjadi yang mulia pertama. Fei Yun tersenyum. Karena akulah yang melatihnya. Penyu memulai lagi dengan ekspresi kecewa, saya mengajarinya bagaimana berkultivasi tetapi bukan bagaimana menjadi kontributor bagi dunia. Itu akhirnya berubah menjadi sesuatu yang sangat jahat, persetan denganmu. Tendang aku lagi dan aku akan sangat marah. Petik 2. Kaki Fei Yun berhenti sebentar tetapi dia masih memutuskan untuk menendangnya pada akhirnya, tidak mempercayai ceritanya. Betapa konyolnya bagi yang mulia terkuat di dunia yang untuk dilatih oleh kura-kura. Yang itu, yang membunuh ibu kita. Ekspresi kedua saudara perempuan itu menjadi jelek. Air mata mengalir saat mereka mengepalkan tangan. Mengapa itu membunuh ibumu? Fei Yun menjadi penasaran. Berikutnya adalah kasus dari 1500 tahun lalu. Jadi kedua saudara perempuan ini adalah sepasang saudara kembar abnormal. Dengan darah yang Soul Holy Embryo, mereka dapat menggunakan yang Soul Trigram untuk memanggil Divine yang behemoth dari dunia lain. Dunia yang,
Ji, dunia Yin, dan kuil Shenluo mencoba mendapatkan tubuh Yama dari Violet Sea. Namun, racun dari mayat ini terlalu kuat. 4 kekuatan tidak bisa mendekati tubuh ini. Akhirnya, seseorang menyarankan untuk menggunakan darah dari sekelompok kembar abnormalitas untuk memanggil raksasa yang. Hanya afinitas yang dari makhluk ini yang bisa menekan racun Yama. Pasangan kembar sebelumnya adalah Ibu Jin Sinu dan Ji Xiaonu. Suaminya adalah Tuan Muda Ji, Ji Haotian. Dia secara alami tidak ingin mengorbankan kedua istrinya demi keuntungan 4 kekuatan besar dan dengan keras menolak. Namun, suatu malam, kepribadiannya tiba-tiba berubah dan dia membunuh istri-istrinya. Dia membawa 2 baskom darah hangat keluar ruangan dan mengaktifkan trigram pemanggil. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil mayat Yama dari Violet Sea. Ji Sinu dan Ji Xiaonu muda bersembunyi di sudut dan melihat semuanya. Darah ibu mereka merah padam dengan asap keluar. 4 kekuatan melihat kekuatan raksasa yang dan mulai memperhatikan kedua saudara perempuan ini. Memiliki mereka akan sama dengan mengendalikan raksasa sekali lagi di masa depan. Mereka berhasil melarikan diri dari Ji Clan dengan bantuan kakek mereka, menjadi buronan dalam prosesnya. Mereka membenci ayah mereka dan memutuskan untuk mengubah nama belakang mereka menjadi karakter yang berbeda dengan suara yang mirip. 1. Kemudian, mereka mengetahui bahwa ayah mereka diambil alih oleh abnormalitas ini dengan kemampuan untuk mengambil alih orang. Meski mengetahui kebenaran, mereka masih tidak berani kembali ke Ji Clan. Yang lainnya menginginkan darah, sama dengan Ji. Inilah alasan mengapa selama pertemuan pertama dengan Fei Yun, mereka dikejar oleh Ji dan lainnya dari dunia yang. Jadi kalian berdua telah hidup lebih dari 1500 tahun. Fei Yun menjadi sedikit terkejut. Kelainan berbeda dengan manusia. Beberapa membutuhkan 10.000 tahun untuk menjadi dewasa, kami baru berusia sekitar 17 tahun. Pengorbanannya adalah kecepatan kultivasi kita yang sangat lambat. Kata Ji Sinu, serahkan embrio Anda kepada saya dan saya akan membantu Anda membalas dendam. Aku orang yang pandai bicara, hehe. Dia mengangguk dan tiba-tiba menjadi tertarik, mengulurkan tangannya. 1.